Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan di video kali ini kita akan bahas koin Chess ya, sesuai dengan requestan dari Bang Yoyo. Kita akan lihat hari ini Chess atau trend Chess teman-teman diperdagangkan di kisaran 0,13 dolar. Ya, koin ini berada di peringkat 638 di CMC. Kalau kita lihat dari supply maksimumnya ada sekitar 300 juta koin maksimum yang bisa beredar di seluruh market, tapi yang saat ini beredar itu hanya 121 juta koin saja atau tokennya. Nah, kalau kita lihat dari informasinya di bawah, ini adalah sebuah project berbasiskan dengan DeFi, teman-teman. Di mana di dalamnya, ya ini DeFi ya, di mana di dalamnya itu kita bisa melakukan tracking untuk beberapa aset, kita bisa melakukan yield farming, kita bisa melakukan borrowing atau lending, jadi simpan pinjam gitu. Dan of course kita bisa melakukan trading atau melakukan swap di platform mereka. Jadi ini seperti platform DEX pada umumnya. Kalau kita masuk ke Tranches.com, kita bisa menemukan di sini informasi-informasi soal liquidity staking, terutama untuk dua token besar ini atau koin besar, yaitu Ethereum dan juga BNB Chain atau BNB Smart Chain ya, di mana di dalamnya ada beberapa fasilitas untuk kita melakukan staking dengan APR yang cukup besar juga. Kemudian di sini ada yang namanya fitur untuk kita melakukan trading. Ya, kita bisa melakukan yang buy shop atau kita bisa melakukan leverage trading dengan leverage long Ethereum, BNB ataupun Bitcoin. No force liquidation, jadi tidak ada likuidasi. Ya kalau udah giliran gini ya kena liquid juga sih, teman-teman. Jadi itu adalah sekilas untuk kita melihat. Jadi ini adalah layanan decentralized ya, teman-teman. Dia bisa support untuk kita melakukan staking bisa, untuk trading bisa, termasuk juga untuk governance tokens-nya yaitu simpan pinjam juga bisa. Jadi itu. Nah, kalau teman-teman ada yang mungkin sudah pernah menggunakan yang namanya PancakeSwap, Uniswap, nah itu kurang lebih kayak gitu teman-teman. Jadi seperti layanan perbankan gitu, cuman dia sifatnya decentralized. Mereka disupport oleh beberapa proyek-proyek besar seperti Binance Lab, Byswap, Chainlinks, PancakeSwap, RockX, Spartan, dan kawan-kawan yang lain. Jadi lumayan support system yang mereka punya. Itu dari beberapa informasi. Kemudian ini sekilas aja dari Mesari ya. Ini udah tweet cukup lama, sekitar 29 April kemarin, teman-teman. Jadi Trenches ini terdiri dari beberapa platform. Yang pertama adalah liquidity staking, di mana di dalamnya kita bisa melakukan staking Ethereum. Kita akan dapat nanti dengan reward Q Ethereum yang bisa di peg 1:1 sama Ethereum. Kemudian juga ada Nqueen. Begitu juga di Trenches, ini adalah aplikasi mereka yang digunakan untuk trading. Kita bisa melakukan trading untuk BNB, BTC, dan juga Ethereum. Yang kita cari di Mesari ya. Nah, kalau kita lihat dari data yang mereka punya di Twitter, nggak terlalu banyak sih. Mereka nggak terlalu banyak ngepost soal berita apa atau proyek apa yang mereka kerjakan. Ya, karena memang DEX biasanya ya segitu-segitu aja sih kalau menurutku. Paling ya liquidity stakingnya ditambah rewardnya, atau koin yang bisa di staking atau di trading kan ditambah, paling sebatas itu sih biasanya. Lah kita sekarang cek dia di bagian holder atau kepemilikan daripada koinnya. Dari transaksi yang dilakukan cukup aktif, tapi nggak cepet-cepet banget. Tapi ini ada beberapa yang melakukan transaksi cukup sering, yaitu akun name anonim bernama ini juga Ya, dia beberapa kali melakukan transfer. Ini sepertinya ada perpindahan dari PancakeSwap ke apa nih? Ke Chess USDC. Nah, itu ada transaksi yang ya seru lah. Nah, ini kalau kita lihat dari kepemilikan holder mereka, 30% dimiliki oleh Treasury. Jadi sini sebenarnya ekosistem yang mereka punya ya di jaringan DEX, dimana kalau teman-teman staking itu akan langsung dapat dengan reward tokennya, teman-teman. Ini kepemilikannya terus mengalami penurunan karena memang yang namanya reward harus didistribusikan ya. Jadi wajar. Terus dia ada voting RSCO. Ini tentunya buat manajemen mereka, terutama soal konsorsium dan juga DAO mereka. Itu terus mengalami akumulasi, teman-teman. Terjadi kenaikan jumlah kepemilikan dari koin. Kemudian dari wallet nomor 3 ada Chess Schedule. Ini aku kurang tahu ini apa. Ya, tapi kalau kita lihat dari kepemilikannya, di sini kelihatan kalau terus mengalami penurunan. Artinya
dari apa namanya treasury schedule ini terus dijual ya. Terus yang nomor 4 menarik banget, Binance Hot Wallet. Ini retail, teman-teman. Yang punya koinnya retail. Kalau kita lihat dari kepemilikannya, ini terus mengalami peningkatan. Artinya retail melakukan pembelian terus nih buat koin dari Chess ini. Kita akan langsung masuk ke pembahasan harganya seperti apa. Sekilas saja review dulu buat Bitcoin. So far Bitcoin keren banget teman-teman. Bitcoin udah rally naik ke 30.000 ya. Dan sekarang sepertinya udah mendekati fase-fase koreksi. Kalau kita perhatikan dari pergerakan Bitcoin udah mulai cenderung ada penurunan disertai dengan RSI yang mengalami penurunan juga. BTC Dominance yang sempat turun tiba-tiba spike balik naik. Sehingga altcoin semuanya pada tertekan. Chess USDC ya teman-teman. USDT sorry. Ini juga sempat mengalami rebound atau kenaikan sementara, tapi at the end dia sekarang udah mengalami koreksi kembali. Sepertinya udah masuk fase koreksi buat market. Ada sedikit tekanan yang cukup signifikan. Nah, kalau kita perhatikan Chess ini udah turun lumayan dalam, teman-teman. Sejak terakhir kali dia punya all time high di kisaran 0,4. Saat ini, oh sorry, bukan itu ya. Ini kita lihat all time high dari Chess ini sebenarnya ada di kisaran 8 dolar. 8 dolar dan sampai sekarang harganya udah nyungsep teman-teman ke 0,13. Jadi kalau kita perhatikan dia di time frame yang 4 jam, di sini pergerakannya kelihatan banget. Chess ini berusaha buat rebound, cuman masih belum begitu kuat teman-teman. Kenaikannya belum begitu kuat. Kalau kita perhatikan memang dari posisi sekarang ini adalah level support yang cukup bisa menahan pergerakan dari Chess kemarin ya di 0,11. Itu adalah all time low daripada Chess. Kemudian di level saat ini yang sudah berhasil dilampaui, ini juga bisa kita consider sebagai level support terdekat buat Chess. Jadi teman-teman kalau teman-teman perhatikan pergerakan dari Chess ini sebenarnya cukup menarik ya. Kenapa? Karena ketika dia dibanting, dia justru turun lagi ke level tersebut. Kalau kita lihat dan perhatikan ya, ini juga dari RSI-nya sebenarnya udah menunjukkan tanda-tanda kenaikan sejak Juni 2023 tanggal 10. Itu rally teman-teman dan memang sudah dikonfirmasi mengalami kenaikan. Nah, sekarang overall pergerakan dari Chess ini membentuk pola yang namanya ascending triangle. Jadi buat teman-teman yang bingung, ini adalah pola pembalikan arah atau continuation juga. Bisa pembalikan arah, bisa continuation, dan so far memang sudah di breakout. Ya, jadi polanya kurang lebih seperti itu. Jadi ini kita gambar ulang ya. Ini satu ke sini, ini ke sini. Jadi dengan melihat posisi seperti ini sebenarnya buat Chess ini sebenarnya menarik kalau menurut saya. Jadi buat teman-teman ada yang pegang koinnya baru beli mungkin, nah itu punya possibility buat kembali mengalami rally. Cuman untuk jangka pendek mungkin dia koreksi dulu ke level-level support, level-level yang tentunya banyak akumulasi di sana ya, itu juga berpotensi buat terjadi. Sementara kalau kita lihat dari time frame 1 hari, teman-teman dia sudah mencapai level jenuh jualnya. Jadi kalau ada kenaikan, ada rebound dalam jangka waktu pendek, kita expect harga Chess masih bisa rebound ke 0,17. Ini setidaknya menjadi level terdekat, strong resistance terdekat buat Chess karena penurunan yang terjadi kemarin di 0,11 itu merupakan penurunan yang cukup disayangkan teman-teman. Chess belum pernah turun sampai level itu dan sekarang udah terjadi, ya udah berarti pergerakannya kita harus perhatikan ke depannya seperti apa. Jadi gitu sih teman-teman, kalau teman-teman ada yang pegang koin DEX, ya sepertinya memang harus hati-hati. Kalau teman-teman ngikutin channel kita dari bulan lalu, 2 bulan lalu, kita udah wanti-wanti ya. Hati-hati sama yang namanya project DeFi. SEC regulator itu masih membuat regulasi soal DeFi. Project-project DEX itu bakalan dibikin regulasinya teman-teman. Tentunya ini bisa menjadi sentimen negatif buat market jangka pendeknya, terutama buat project-project DEX. So kalau kita perhatikan memang kenyataannya pergerakan dari koin Chess itu justru mengalami penurunan. Oke, gitu aja overall. Jangka pendek saya expect dia naik ya dengan melihat beberapa peluang-peluang tadi. Semoga memang terrealisasi, artinya market cukup mensupport sehingga analisa yang kita lakukan tadi, prediksi yang kita lakukan tadi itu bisa mengarah ke arah yang menarik atau level-level yang menarik. Gitu aja teman-teman buat Chess, semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre, terima kasih.